Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib, para orang tua kita, para asatidah, para guru, para hadirin hadirat semua yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, nasihat demi nasihat telah kita dengarkan daripada guru-guru kita, dan kita lanjut sedikit pembacaan dalam ilmu fikih, lanjutan daripada pertemuan lalu, yaitu bab sedekah. Luar biasa, Habibmu ini kasyaf dia. Ya, kita mau bahas bab sedekah sudah dibahas duluan. Nah, itu luar biasanya beliau ini ya. Sudah dibuka tadi tentang as-sadaqah. Pertemuan lalu kita membahas tentang ahkam daripada sedekah, ahkam-ahkam hukum-hukum yang terkait dengan sedekah. Berikut sunnah-sunnah yang terkait dengan sedekah sunnah. Kita dalam mengerjakan sedekah sunnah seperti yang kita bahas, sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat, di luar zakat namanya sedekah sunnah. Dalam mengerjakan sedekah sunnah ada juga beberapa sunnah etika adab. Perhatikan, di antaranya al-israr biha illa idza kana mimman yuktada bih fal afdal idharuha. Yang pertama di antara adab, etika dan sunnah saat bersedekah, al-israr biha, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam aja kalau sedekah, enggak usah ngomong-ngomong. Ya, tahu-tahu masuk ya, masuk rekening Habib Hadi misalkan ya. Ini Habib Hadi terus kena sasaran dari tadi. Iya, hamba Allah namanya. Amin, Bebe. Iya. Jadi sunnah kita itu kalau sedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Enggak usah ngomong sama orang, enggak usah cerita-cerita. Iya. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, sadaqatu sir tudfi ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu, kata Nabi, dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya, kata Nabi, rajulun anfaqa malahu, orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya, fa'akhfaha, dia sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya, tangan aja tidak tahu, artinya saking dekatnya. Karena yang berdekatan dengan tangan kanan kan tangan kiri, yang terdekat aja tidak tahu, apalagi yang jauh. Jadi dianjurkan kita itu kalau sedekah sembunyi. Iya, ini sudah 10.000 sebut nama lagi. Pas agak besar dikit, hamba Allah. Biasa begitu kan ya. Fal afdal idha illa mimman yuktada bih fal afdal idharuha. Kecuali kita ini orang yang memang jadi panutan, diikutin. Kalau kita sedekah orang ngikut. Nah, bagusnya kita sedekah terang-terangan. Seperti yang pernah saya jelaskan, kadang-kadang kita mau buat acara nih, satu mancing, saya sedekah 1 juta, saya nyumbang 1 juta. Yang temannya terpancing, oh enggak mau kalah nih, ini 1 juta, oh saya harus 2 juta. Dia buat mancing orang, biar orang ngikut. Nah, kalau begitu afdolnya terang-terangan. Tujuannya apa? Untuk ngajak orang lain biar bersedekah. Nah, kalau tidak, maka bagus kita sedekah itu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Makanya kita dengar kisah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjabat jadi khalifah, setiap malam beliau ya membagikan makanan kepada warga kota Madinah. Bahkan beliau pikul sendiri, nggak pakai pengawal, nggak pakai ajudan bawakan kirim, enggak, pikul sendiri. Malam-malam beliau taruh, pagi-pagi yang punya rumah buka rumah sudah ada makanan, nggak tahu siapa yang ngasih. Sampai meninggal Sayyidina Umar baru ketahuan. Dari mana ketahuan? Pertama, nggak ada lagi setelah Sayyidina Umar meninggal, nggak ada lagi yang ngantar makanan di rumah beliau. Iya. Kedua, di punggung Sayyidina Umar itu ada bekas warna hitam ketika meninggal, ketahuan pas dimandiin. Ya, kenapa ada warna hitam? Saking sering mikul yang berat-berat. Setiap malam beliau bagi makanan ya untuk warga kota Madinah. Padahal waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah.
pemimpin nomor satu, presiden di atas presiden. Ya, itu yang diajarkan oleh para ulama, diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita sedekah maka dianjurkan untuk diam-diam. Yang kedua, tasadduq alal gharib al-aqrab thumma az-zawj thumma al-gharib al-ab'ad wal jar wal adu wa ahlil khair wal muhtajin. Kedua, dianjurkan kita sedekah alal gharib, kepada orang terdekat. Ya, kepada orang terdekat. Kita perhatian sama orang terdekat dulu kita kasih. Orang terdekat kita bantu. Ini kadang-kadang yang jauh dikasih, orang terdekat nggak dikasih. Itu biasanya, maaf kata, cari nama biasanya, biar dipuji orang lain. Padahal punya keluarga nak mampu nggak dibantu. Jadi yang paling afdal sedekah itu al-agrab fal-agrab, kata Nabi. Orang-orang terdekat, keluarga-keluarga kita terdekat, mereka yang perlu kita bantu. Tsumma zauj, setelah kita bersedekah orang-orang terdekat, tsumma zauj, afdal bersedekah kepada suami. Jadi siapa yang sedekah? Ya istrinya lah. Istri punya duit, kasih duit buat suami, itu sedekah namanya. Lain kalau suami ngasih istri duit, nafkah kan ya. Nah, jadi ibu-ibu di belakang, ya afdol, besar pahalanya bu. Apalagi suami lagi tidak mampu misalkan ya, kerjaan susah. Zaman sekarang kadang-kadang malah suami tidak ada kerjaan, tidak mampu, malah di ribut nanti biasa kan, terkait dengan ekonomi dan yang lain sebagainya. Justru ya dibantu. Apalagi kita punya kelebihan uang, para istri misalkan ya, sedekah afdol itu kepada suami. Tsummal gharibul ab'ad, baru orang-orang keluarga yang jauh. Jadi pertama tadi keluarga dekat, kedua suami, ketiga keluarga jauh. Ya, keluarga yang jauh. Seperti sepupu 2 kali, sepupu 3 kali dan seterusnya. Wal jar, lalu sedekah juga yang afdal kepada tetangga. Ya, kepada tetangga. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu setiap mendatangiku, kata Nabi, selalu wasiat tentang tetangga. Wahai Nabi Muhammad, jaga-jaga tetangga. Wahai Nabi Muhammad, hati-hati dalam bertetangga. Malaikat Jibril itu sering kali berwasiat tentang tetangga sama Nabi. Sampai-sampai kata Nabi, aku sampai-sampai mengira jangan-jangan tetangga itu dapat warisan, kata Nabi Muhammad. Tetangga kan tidak dapat warisan ya? Iya, tetangga dapat warisan nggak? Enggak lah, keluarga aja belum tentu ya. Saking apa? Saking seringnya malaikat Jibril itu ngasih wasiat sama Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan itu nanti menjadi tolak ukur keimanan kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yu'min ahadukum man bata syab'an wajarhu ja'i wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman kita. Kita bisa tidur kenyang, kita punya tetangga lapar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah kepada tetangga itu orang terdekat kita. Wal adu, setelah tetangga sedekah kepada musuh juga besar pahala. Loh kok bisa sedekah musuh besar pahala? Karena berat kita itu mau sedekah sama musuh. Betul enggak? Dan yang namanya pahala itu al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung beratnya kita ibadah. Yang paling berat nafsu kita ini bertentangan. Di mana-mana normalnya orang sama musuh itu tidak mau baik sudah. Tapi kalau kita sama musuh kita berbuat baik, inilah mengamalkan hadis Nabi, ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Iya, ada orang jahat sama kita, kita sedekah sama dia. Besar pahalanya luar biasa. Karena pasti bertentangan dengan hati kita, hawa nafsu kita nggak terima. Kita sama orang baik aja kadang-kadang berat mau ngasih, apalagi sama orang yang jahat sama kita. Tetapi justru itu yang lebih besar. Karena semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin nilai pahalanya lebih besar. Wa ahlul khair, dan sedekah kepada ahlul khair, orang-orang baik, para orang-orang soleh, para ulama, para kiai. Ya, itu para guru-guru kita, itu sedekah yang paling besar. Al-Imam Suyuti mengatakan orang sedekah itu ada 5 macam. Singkat saja, dari 5 macam ini kata Imam Suyuti, paling besar nomor 5 itu pahalanya sedekah kepada para ulama. Kenapa? Karena kalau kita sedekah sama ulama, pada guru, pada kiai, pada ustadz kita berikan kepada mereka, duit itu mereka gunakan buat ibadah.
Tapi kalau kita sedekah sama orang lain belum tentu buat ibadah. Makanya kata Imam Suyuti, sedekah paling besar kepada ahlul khair, ahlus salah, para ulama. Wal muhtajin, dan yang terakhir sedekah kepada orang-orang muhtaj, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Taharil azmin al-fadil al-jum'ah wa Ramadan la siyama al-ushrul awakhir minha ushri wa ashri dzulhijjah wa asyura wal ashhuril hurum. Dalam bersedekah kata beliau, dan ini nanti rumus juga, ini kaidah sebetulnya, semua ibadah tempat sama waktu itu pengaruh. Sama sedekah pun demikian. Ya, kita dalam ibadah tempat dan waktu itu pengaruh. Kita sholat di musola atau sholat di masjid dengan sholat di Masjidil Haram, sama apa beda pahalanya? Sama-sama sholat, tapi tempat itu menjadi nilai ibadah kita lebih tinggi. Artinya tempat pengaruh. Iya, kita sholat siang hari, sholat sunnah 2 rakaat di siang hari sama sholat sunnah 2 rakaat di malam hari, sama apa beda pahalanya? Beda. Iya, artinya tempat dan waktu itu pengaruh dalam segala macam hal ibadah, termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Maka kata beliau, al-azmin al-fadilah, terutama waktu. Iya, waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Contoh hari Jumat. Hari ini hari apa? Jumat ya, pas betul kayaknya. Hari Jumat, karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpin daripada para hari. Jadi sedekah dari seminggu yang kita lakukan dari mulai Sabtu sampai Jumat, paling besar pahala sedekah itu di hari Jumat. Jangan juga pas ada duit nunggu Jumat, jangan. Kalau ada ya keluarkan. Maksudnya hari-hari sedekah, hari Jumat lebih besar sedekahnya. Jangan nanti kata Habib kemarin Jumat paling bagus, saya sudah nunggu Jumat. Manusia ini selangkah berubah niat, betul nggak? Kita punya hati nih, jangankan nunggu seminggu, selangkah bisa berubah. Ada duit pas-pasan, wah ini buat beli makan kayaknya nih, nggak jadi sedekah akhirnya. Artinya Jumat lebih besar, lebih kita perbanyak sedekah dibandingkan daripada hari-hari lain. Wa Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan kita lihat orang bagi takjil, bagi makanan ya. Wala siyamal usyrul awakhir minha, atau 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, wa asyri dzulhijjah, dan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, sebentar lagi nih. Ya. Ini sekarang Dzulqa'dah, tanggal berapa ini? Tanggal berapa Dzulqa'dah sekarang? 1 Dzulhijjah itu masuk nanti pas minggu depan. Kamis ya? 25 sekarang, berarti pas Kamis depan ya, seminggu lagi itu masuk 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 10 hari yang memiliki keistimewaan. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar, demi 10 malam. Mayoritas ulama mengatakan 10 malam yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amal fihi ahab illallah atau ahab indallah min asyri dzulhijjah. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan seorang hamba yang paling dicintai Allah kecuali ibadah di 10 Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Lebaran, termasuk kurban. Makanya sedekah di hari-hari itu mulai tanggal 1 sampai 10 itu besar ya pahalanya, berbeda dengan hari-hari lainnya. Wa asyura, atau di hari Asyura, wal ashhuril hurum, atau di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Betul enggak? Apa saja? 3 berturut-turut, 1 terpisah. Siapa yang hafal bulan haram? Nomor 1? Bulan Dzulqa'dah. Oh, sekarang berarti kenal lagi. Sekarang Dzulqa'dah. Iya, berurutan. Bulan setelah Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, nah ini berurutan. 3 bulan ini waktu-waktu yang paling besar pahalanya ibadah secara keseluruhan, khususnya sedekah. Iya, 1 terpisah yaitu bulan Ramadan, bulan Rajab. Iya, itu Ashhurul Hurum. Allah sebut wa minha arba'atun hurum. Nah, jadi kita sedekah dan ibadah di 4 bulan itu pahalanya luar biasa. Itu dari segi waktu ya. Wa taharil amkinal fadilah, yang kedua, yang berikutnya kata beliau dari segi tempat. Tempat-tempat mulia
Beda kita sedekah di tempat biasa dengan tempat mulia. Dikasih contoh sama beliau ke Mekah. Seperti Mekah, kita sedekah di Indonesia sama sedekah di Mekah beda. Pahalanya berbeda. Wa Madinah, kita sedekah di Indonesia sama sedekah di Madinah beda. Wa Baitul Maqdis, kita sedekah di Balikpapan sama sedekah di Baitul Maqdis beda. Iya. Wa ghairiha minal buldanil mubarakah, dan yang lain sebagainya daripada negara-negara, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah di majelis sama sedekah di luar majelis, kira-kira beda nggak pahalanya? Beda. Lebih besar kita sedekah di majelis, karena tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan bernilai pahala yang luar biasa. Nabi mengatakan tidak ada tempat yang paling diberkahi Allah, yang paling dicintai Allah, kecuali tempat di atasnya atau di situ ya dipelajari daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi tempat dan waktu itu pengaruh dalam nilai ibadah secara umum, terkhusus sedekah. Ya, yang berikutnya lagi tasadduq bima yuhibbu wa bil ma' wal maniha. Berikutnya lagi sedekah dengan sesuatu yang paling kita cintai, yang paling disenangi. Dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kata Allah, kecuali tunfiku, kalian keluarkan apa yang paling kalian cintai. Makanya ketika turun ayat itu ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat dia punya kebun kurma luar biasa. Ketika turun ayat, sahabat itu luar biasa, mereka itu berlomba-lomba jadi orang pertama untuk mengamalkan ayat itu. Makanya ketika turun ayat, ada seorang sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma, itu harta yang paling saya cintai, maka mulai hari ini saya sedekahkan lillahi ta'ala, katanya. Bayangkan, hektaran dia punya kebun kurma, dia sedekahkan, jadi orang pertama mengamalkan daripada ayat tersebut. Nah, tinggal kita introspeksi diri masing-masing, kira-kira harta yang kita paling cintai apa? Sedekahkan. Iya, karena itu apa? Karena itu akan bertentangan tadi. Sesuatu yang yang kita cintai, kita berat akan keluarkan. Ya, bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau kita mampu, berarti kita mampu melawan hawa nafsu kita. Kalau kita mampu mengeluarkannya, berarti kita mampu ya melawan daripada hawa nafsu kita. Nah, tentunya tidak gampang. Iya. Dan yang paling dicintai oleh manusia itu harta. Dari segala macam yang kita miliki, yang paling dicintai manusia itu harta. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mal hubban jamma wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Banyak Allah menyatakan dalam Al-Quran, manusia itu sangat cinta terhadap harta. Iya. Dan tentunya kita berat tadi akan mengeluarkan daripada harta kita. Makanya tadi sampai Allah katakan kita tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kita mengeluarkan apa yang paling kita cintai. Sebab yang kita cinta itu akan mengganggu hati kita. Makanya kata ulama, Allah itu Rabbul Aghar, Tuhan paling cemburu. Ketika di hati kita itu ada cinta lain, Allah nggak suka, disuruh keluarkan. Paham maksudnya? Makanya ini hikmah daripada kenapa Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih Nabi Ismail. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Kata ulama dikatakan karena Nabi Ismail itu anak yang paling dicintai Nabi Ibrahim. Ya, bangga, senangnya luar biasa dapat anak Nabi Ismail tadi. Makanya dites, diuji oleh Allah, mampu nggak Nabi Ibrahim mengeluarkan apa yang dia cintai? Disuruh sembelih kan? Bayangkan. Kita ini tidak main-main sembelih anak. Kita ini punya harta, kita sembelih nggak seberapa kan gitu. Kita disuruh kurbannya susah, cuman 2 juta sekian misalkan, berat kita keluarkan. Ini anak dikorbankan. Karena paling dicintai anaknya. Makanya ketika Nabi Ibrahim mampu melaksanakan perintah tersebut, ya tidak jadi kan? Kita tahu cerita dalam Al-Quran. Allah katakan sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, bukan ini sebetulnya yang kumaksud. Pelajaran buat kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, bahwa di hatimu tidak ada boleh cinta lain selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita terlalu cinta harta, justru kita keluarkan. Dianjurkan kita untuk
mengeluarkannya, karena kita akan mengganggu cinta Allah dalam hati kita. Ya, maka mudah-mudahan insyaallah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk selalu beribadah, terkhusus dalam bersedekah, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya dijadikan orang kaya. Amin. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya?